Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ridwan Iskandar, SEMM. Saya adalah dosen tetap pada program studi Diploma 3 Tata Hidang, jurusan Hospitality di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran sebagai bentuk pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah pengolahan restoran merupakan mata kuliah inti yang membekali mahasiswa dengan kemampuan komprehensif dalam mengelola layanan makanan dan minuman secara profesional. Dalam memfasilitasi pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber referensi yang mutakhir. Instrumen yang digunakan mencakup berbasis audio visual atau video, buku referensi, serta buku pendukung operasional, baik yang saya tulis sendiri secara mandiri maupun dari pengarang ahli lainnya di bidang hospitality dan restoran. Seluruh materi ini dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mulai dari penyusunan kepemilikan, perizinan, lokasi, tata letak, operasional, pemasaran hingga perhitungan investasi, biaya, dan pendapatan yang semuanya disusun dalam bentuk proposal rencana bisnis sebuah restoran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam proses transformasi pembelajaran, saya secara konsisten menerapkan 3 komponen utama, yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pembelajaran utama yang saya terapkan adalah pembelajaran kontekstual. Melalui model ini, saya mengaitkan materi akademik dengan situasi real dunia kerja di industri restoran maupun hospitality, sehingga mahasiswa mampu menangkap makna operasional dari apa yang mereka pelajari. Untuk mendukung aspek delivery dan interaction, proses perkuliahan diwujudkan melalui kombinasi berbagai strategi aktivitas, antara lain 1. Lecture discussion, pemaparan materi yang diselingi dengan diskusi interaktif bersama mahasiswa. Yang kedua, metode tanya jawab untuk menstimulasi penalaran krisis mahasiswa secara langsung. Yang ketiga, presentasi kelompok yang dikemas dalam bentuk diskusi panel dan diskusi formal untuk melatih kemampuan komunikasi manajerial serta kolaborasi mereka dalam mempresentasikan tugasnya. Selanjutnya, komponen ketiga dari metode saya adalah assessment atau sistem penilaian. Evaluasi hasil belajar mahasiswa diukur secara transparan dan objektif melalui akumulasi penilaian proses. Instrumen penilaian yang saya gunakan meliputi kehadiran di kelas selama 1 semester, keaktifan mahasiswa dalam diskusi formal, pelaksanaan kuis berkala untuk menguji pemahaman teori, dan pengerjaan tugas proposal rencana bisnis restoran yang akan mereka presentasikan dalam bentuk panel kelompok. Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah pemaparan mandiri ini, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran sinkronus daring menggunakan media Zoom pada pertemuan kelima dengan fokus bahasan materi adalah menu desain. Di dalam rekaman kelas, kita akan melihat bagaimana implementasi contextual learning, lecture discussion, hingga tanya jawab interaktif berlangsung bersama rekan-rekan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semester 6? Selamat pagi, Pak. Ya. Baik, Pak. Selamat, Pak. Baik ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mohon maaf izin untuk pertemuan kali ini saya gunakan Zoom karena memang saya sedang
ada tugas sehingga kegiatannya saya gunakan media Zoom. Ya, teman-teman sekalian, kita hari ini akan masuk pada topik yang sangat krusial dalam pengolahan sebuah restoran, yaitu tentang menu desain. Ya, sebelum kita lanjutkan materinya, saya akan coba sharekan dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah ada di layar? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik ya. Oke, teman-teman, menu desain ini adalah sesuatu hal yang sangat krusial dalam bisnis sebuah restoran, karena di dalam industri restoran, buku menu bukan sekedar sebagai alat atau daftar sebuah menu atau menu makanan dan minuman yang ditawarkan, tapi ini adalah suatu media untuk informasi kepada konsumen. Ya. Baik, sebelum saya mulai sesi diskusinya, sebelum saya mulai sesi materinya, saya akan coba bertanya dulu teman-teman. Kita akan bedah kira-kira apa hal yang pertama yang Anda lihat atau apa yang membuat Anda tertarik ketika Anda buka sebuah menu. Apakah bicara tentang harganya, apakah bicara tentang fotonya, tulisannya, apa kira-kira yang akan Anda awal pertama kali perhatikan? Coba silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Baik, Pak, saya izin untuk menjawab. Oke, siapa? Mangga, silakan. Baik, Pak, izin menjawab. Untuk yang pertama kali saya lihat ketika saya melihat menu itu, yang pertama dari segi visualnya, Pak. Dari Oke, segi visual dan setelah itu baru dari harganya. Jadi ketika visualnya bagus, biasanya saya akan tertarik untuk melihat-lihat lebih lanjut, Pak. baik. Terima kasih, Syafa ya. Jadi Syafa tadi bicara tentang visualnya, kemudian kita bicara dan mengatakan juga harganya. Oke, ada yang lain yang punya pendapat lain? Boleh? Satu lagi, selain ke visual, ya, dan harga, ada lagi yang punya pendapat lain? Oke, kalau tidak ada, baik, kita akan lanjutkan ke materinya ya. Topiknya saya ambil judul The Art of Menu Design. Ya, materi ajar tentang anatomi dan desain menu. Oh, mohon maaf nih, saya typo ya. Bukan menu, harusnya menu ya. Ya, mohon maaf, typo. Nah, jadi dalam sebuah menu dia adalah semacam the silent salesman. Ya, salesman. Jadi unsur pertama dalam sebuah menu adalah judul menunya, yaitu menu, item, dan title-nya. Di situ dilanjutkan dengan keterangan menu atau description-nya, atau kita bicara juga knowledge-nya. Nah, di tingkat sebuah restoran, kita harus paham bahwa deskripsi sebuah menu wajib menggunakan kata-kata yang menggugah selera. Nah, atau kita kenal juga dengan sensory word, dan memberikan informatif, bukan sekedar sebuah menu. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa, nanti ketika menyusun sebuah menu, pastikan menu description-nya sangat-sangat harus memberikan kata-kata yang menarik. Ya, karena apa? Karena menu adalah semacam silent salesman, alat pemasaran yang bertugas menjual identitas dan kualitas suatu restoran. Ya, berdasarkan sebuah penelitian, ya, bahwa dengan kata-kata menarik bisa memberikan peningkatan penjualan sampai 20%. Nah, ini ya. Jadi kekuatan utamanya bisa meningkatkan penjualan sampai 20%. Jadi penulisan ini wajib mencakup rasa, tekstur, metode pengolahan, dan asal-usul dari makanan tersebut. Atau kita kenal dengan storytelling-nya. Ya. Baik, tadi ada
materi yang saya lewat sebentar ya, kita balik ke sebelumnya, bahwa fungsinya nanti, bahwa kalau kita bicara tentang menu, fungsinya ada 3. Pertama adalah sebagai alat penjualan, kemudian menjadi alat representasi sebuah tempat, baik itu kita bicara sebuah restoran yang berdiri sendiri atau restoran yang berada di hotel bintang, dan memberikan efisiensi operasional. Jadi memudahkan dalam proses pemesanan produk, makanan atau minuman oleh pelanggan kepada seorang pramusaji atau seorang waiter. Ya. Apa yang dimaksud dengan kata sensory di sini ya? Di sini ada keterangan sensory copywriting. Apa yang dimaksud dengan sensory sini? Jadi kalau misalkan kita gunakan kata-kata yang memberikan rangsangan atau sensori pada panca indera, maka bayangan akan teksturnya, mungkin aromanya, atau cara pengolahannya akan menggugah selera para konsumen. Mari kita contohkan, deskripsikan sebuah menu. Misalkan menunya adalah pisang goreng. Ya, bisa saja kita mengatakan biar menjual gunakan fried banana atau banana fritter ya. Nah, tapi mungkin untuk sebuah hotel bintang 5 kata-katanya harus dibikin lebih menarik lagi. Misalkan trio topping fried banana. Ya, ditambah di situ keterangannya atau deskripsinya adalah contohnya misalkan crispy premium kepok banana fold in Hong Kong for butter top with serve 60% dark covering coklat, kemudian aged cheddar and premium coklat fudge. Nah, itu contoh-contoh deskripsi tentang sebuah menu. Ya, jadi memang harus dibikin sebuah kata-kata yang menarik ya. Nah, atau contoh nih ya, contoh nih ayam bakar. Ya, contoh ayam bakar. Mungkin ada yang mau bacakan? Ada yang mau baca tentang ayam bakar ini? Boleh bantu? Di antara Anda ada yang mau bacakan? Nah, sebuah menu di hotel bintang 5, kalau kita bicara ayam bakar tidak harus roast chicken, tapi mungkin ada kata-kata lain. Contohnya apa misalkan? Ada yang mau baca bantu? Judulnya nih. Judulnya. Baik Pak, slow roasted heritage chicken. Oke, nih slow roasted heritage chicken menggunakan kata pemicu yaitu proses masaknya adalah slow roast. Ya, kita panggang lebih dengan api kecil ya. Dan kata-kata bahan-bahan rempahnya itu kita gunakan heritage chicken. Ya, itu untuk menggugah rasa selera. Jadi tidak monoton sebuah menu yang begitu saja. Ya. Sehingga tampilan seperti ini atau menu yang seperti ini akan terasa beda padahal sama-sama saja gitu ya. Itu sebuah menu yang ujung-ujungnya adalah ayam bakar. Tapi secara psikologis ya harga akan membedakan antara kedua menu ini. Ya, contoh kalau kita bicara es teh dan iced tea, ya kan yang simpel itu. Es teh mungkin hanya laku 5.000, tapi iced tea bisa sampai 25.000. Ya, apalagi ditampilkan di fotonya mungkin iced tea-nya lebih ada tampilan-tampilan di gelasnya itu bulir-bulir es ya. Nah, sehingga itu akan mendongkrak harga jual. Nah, kira-kira kalau misalkan di hotel bintang 5 nih, dengan menu ini harga jual berapa ya kira-kira? Menurut teman-teman nih, apakah 50.000? Apakah 100.000 per porsinya? Izin menjawab, biasanya di sekitar 75.000, Pak. Oke, bisa sampai 75.000 sampai ya di atas itulah. Bisa sampai 100.000 per porsinya. Itulah
karena memang kita gunakan kata-kata yang menarik sehingga harga jualnya pun akan lebih tinggi. Nah, tapi harga ini nanti akan kita bahas di menu costing ya di pertemuan selanjutnya, sehingga secara psikologis harga ini akan wajar karena ada faktor-faktor lain. Ya, baik. Setelah menu kita bahas, kita akan masuk ke topik selanjutnya, ya, di mana menu knowledge atau brand storytelling ini akan menjadi tugas Anda sebagai seorang pimpinan atau sebagai manajer nanti di hotel, bahwa menu itu bukan sekedar nama saja, tapi mendeskripsikan agar mempunyai nilai jual tinggi. Ya, teman-teman paham ya? Kira-kira sampai sini ya untuk awal materinya. Baik, terima kasih. Kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah tipografi atau jenis font dan ukurannya. Ya, jadi unsur kedua dalam menyusun menu desain adalah tipografi. Jadi jenis font dan ukurannya sangat menentukan kenyamanan dalam membaca. Jadi aturan dasarnya adalah jangan gunakan font yang terlalu dekoratif atau meliuk-liuk, ya, diukir-ukir gitu ya. Nah, sehingga deskripsinya akan sulit untuk dibaca. Apalagi kita ketahui bahwa di beberapa restoran pencahayaannya tidak gunakan lampu warna putih atau kita kenal dengan neon, tapi dia sedikit dim light ya, atau sedikit temaram ya. Atau kalau bahasa ini ya sedikit remang-remang ya, tapi bukan remang-remang kayak di tempat dunia malam ya, bukan ya. Nah, tapi memang sedikit agak kekuning-kuningan ya. Sehingga pemilihan fontnya lebih baik adalah font yang jenisnya sans serif atau kita biasa gunakan Arial, Calibri, atau Helvetica untuk kejelasan visual yang sangat tinggi. Di mana nanti setelah kita tentukan jenis fontnya, kita akan tentukan berapa ukurannya, ukuran fontnya. Ya, hierarkinya untuk ukuran font ini biasanya untuk hotel, untuk judul menunya, ya contohnya nih menunya misalkan rendang, atau misalkan di sini contohnya adalah suatu paket menu, ya itu contoh fontnya 12 sampai 14 ukuran hurufnya. Sedangkan penjelasannya, deskripsinya 10 sampai 11 agar lebih jelas. Tapi untuk ukuran ini perlu kita evaluasi secara periodik karena memperhatikan siapa sih mayoritas konsumen kita. Ya, contohnya kalau mayoritas konsumen kita ini adalah orang tua yang usia 50 tahun ke atas atau pensiunan atau para opa oma yang hadir ke restoran kita, alangkah baiknya ukuran fontnya diperbesar. Contohnya untuk tulisannya, untuk judul menunya adalah 16 sampai 18, tapi untuk deskripsinya atau penjelasannya mungkin 12 sampai 14. Jadi perlu dievaluasi kepada siapa menu ini kita tawarkan. Sehingga sekali lagi, ketika Anda mendesain menu ini harus bisa cetakannya itu per periodik itu ya minimal 6 bulan ke depan. Jangan setiap bulan kita cetak menu. Ya, kalau di tempat praktek ya teman-teman kan di tempat praktek kita di Nusantara Restoran hampir setiap hari ganti menu kan, fotokopi ya, atau cetak lagi ya. Kebayang kan kalau di hotel kita setiap hari cetak menu, berapa biayanya? Nah, makanya di restoran itu di Hotel Bintang 5 cetakan menu itu biasanya rentangnya antara 6 bulan sampai 1 tahun satu kali. Ya, jadi harus satu kali cetak itu bisa bertahan untuk satu periode. Ya. Baik. Setelah kita bahas tentang menu desain, kemudian kita bicara tulisan, topik selanjutnya kita akan bahas tentang penentuan harga jual. Ya, jadi dalam
memasang atau menuliskan harga jual, ini adalah hal yang sangat krusial. Ya, ini berhubungan dengan psikologi pemasaran, yaitu tentang di mana kita akan tuliskan harga jual ini, atau kita kenal dengan menu pricing-nya. Ya, dalam penulisannya kita kenal dengan double line atau leader dot, ya, di mana nama makanan ada harganya. Oke, nah biasanya tulisan yang seperti itu, double line atau leader dot ini adalah yang sangat dihindari. Ya, biasanya leader dot ini sangat dihindari karena menuntun mata tidak baca menunya, tapi langsung baca harganya. Misalkan trio topping banana titik-titik-titik 75.000. Nah, ya, jadi titik-titik ini secara psikologis akan menuntun mata konsumen langsung membaca harganya. Sehingga begitu kita lihat harga, konsumen akan membandingkan mana harga yang mahal, mana harga yang murah, sehingga dia akan beli harga yang paling murah. Nah, itu ya, karena ada pengarah ke sana. Titik-titik itu mengarahkan ke sana. Ya. Sehingga ini sangat dihindari penulisan seperti ini. Yang sebaiknya yang seperti ini ya. Ini contoh ya. Ada titik-titik ini adalah yang sangat dihindari. Ya. Makanya untuk sebuah restoran lebih banyak atau direkomendasikan menggunakan penulisan dengan metode single line format. Ya, meletakkan angka harga secara halus ya, simbol berupa simbol ya, yang tidak terlalu mencolok ya. Cukup misalkan letakkan saja harga itu secara halus berada di antara suatu spasi ya. Contohnya seperti menu yang ada di sini ya. Di bawah deskripsi ada tulisan harga ya. Jadi harga ini tidak menjadi pemicu penolakan ya. Jadi contoh di sini trio topping fried banana crispy premium pork banana float in Hong Kong flour coklat cover tur aged cheddar harga 75.000. Ya, jadi ini disebut dengan price omission. Tujuannya agar konsumen fokus pada kelezatan deskripsi produk tersebut, bukan kepada harga yang ditawarkan. Tuh. Ya, jadi ini hal yang memang menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan oleh para manajer, oleh para penentu kebijakan di restoran dalam menentukan harga tulisan, harga jual, terutama penempatannya. Baik. Baik, teman-teman. Sebelum kita lanjut, adakah yang mau bertanya dahulu? Dari pemaparan tadi berhubungan dengan menu desain, kemudian pemaparan tentang tulisan dan penulisan harga, kira-kira apakah ada pertanyaan yang ingin teman-teman konfirmasi atau teman-teman ingin ketahui sehingga materi yang saya sampaikan di pagi ini bisa teman-teman lebih pahami. Adakah mau ditanyakan? Silakan. Siapa? Baik, Pak, izin bertanya, Pak. Siapa? Oh, Farel. Silakan Farel. Baik, Pak. Mohon izin untuk pertanyaan saya ini, eh, apakah dari suatu desain di menu, Pak, itu apakah dapat mempengaruhi ini, Pak, apa namanya, selling, Pak? Jadi seperti ada suatu menu yang ingin di upselling gitu, Pak. Ya, baik. Biasanya Terima kasih, Pak. biasanya di sebuah restoran tuh ada
sebuah menu yang diberikan semacam kode ya. Contohnya di satu restoran ada yang namanya chef suggestion atau signature menu. Itu adalah menu-menu unggulan di sebuah restoran yang menjadi eh, keunggulan dari satu restoran yang ingin ditawarkan, dan itulah yang harus di upselling oleh teman-teman di service atau para waiter, sehingga menu itu harus terjual dalam satu periode jumlahnya sekian banyak ya. Itu contoh, misalkan ya, kita di restoran kita punya menu unggulan, yaitu bicara tentang satu daerah, misalkan Surabi and Hai. Nah, itu contoh. Itulah yang menjadi unggulan produk kita yang harus kita tawarkan kepada konsumen ketika bicara menu dessert. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Baik, Bapak, berarti untuk restoran Hotel Bintang 5 itu kita tidak memerlukan foto ya, Pak, hanya deskripsinya saja. Ya, untuk hotel bintang 5, contohnya fine dining, saya punya ini contoh ya. Tidak harus ada foto, kan ini dining room, cukup menu dan deskripsinya. Tapi mungkin ada kode, misalkan kodenya cabai atau spicy ya, itu bertanda bahwa itu eh, tidak untuk makanan yang konsumen yang tidak suka pedas atau yang ada keju karena takutnya ada yang alergi. Nah, itu contoh-contoh menu yang ditawarkan di Hotel Bintang 5, tidak harus mutlak ada foto ya. Nah, tapi kalau misalkan di hotel-hotel atau di kafe ya, coffee shop ya, ya bisa saja ada foto sebagai pola untuk ya. Contoh ya, ini simpel sekali, ini kafe. Nah, dia ada foto untuk memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa menunya ini nanti tampilan produknya akan seperti ini. Itu ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau Izin tidak. bertanya, Bapak. Oke. Baik, silakan. Untuk penulisan harga, apa lebih baik menggunakan rupiah atau hanya angkanya saja, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, Dewi ya. Untuk harga ya boleh Anda gunakan angka 75 saja. Nah, 75.000 atau 75K. Nah, itu sudah merupakan kode kode baku bahwa di Hotel Bintang 5 harga itu cukup dengan tulisan seperti itu. Ya. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, luar biasa sekali diskusi kita pagi ini. Sebagai kesimpulan atas pertemuan hari ini, teman-teman lanjutkan tugasnya untuk mengerjakan menu desain berdasarkan tugas kelompok bikin restoran bisnis plan di semester 6 ini, sehingga nanti di akhir semester teman-teman bisa presentasikan menu desain yang sudah menjadi tugas teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semester 6 ini di Zoom kali ini. Tetap jaga kesehatan, kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya di kelas. Kita akan bahas tentang menu costing minggu depan. Selamat pagi, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.